Halo semuanya, saya Alvin dari Binus. Saya sedang bersama dengan pihak dari PT Nom Saudara Albani dengan Bapak Stefan. Oke, Bapak Stefan. Saya mulai wawancaranya, Pak. Ini apa sih nilai pribadi yang paling Bapak atau pegang dalam perusahaan ini? Nilai pribadi, ketegasan pertama ya, terus kedua kejujuran, kemudian tanggung jawab. Karena atas dasar itulah kayaknya kita bisa memimpin satu perusahaan. Pertanyaan kedua, bagaimana sih Bapak menggambarkan kepribadian diri Bapak tuh dalam menghadapi tekanan dalam bermasalah bisnis? Kalau saya sih dalam menghadapi tekanan bisnis, pertama satu tetap tenang ya, karena dengan ketenangan kita bisa. Pertanyaan nomor 3, apakah Bapak tuh merasa percaya diri dalam mengambil keputusan? Bapak bisa nggak cerita apa? Bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi, itu sih. Dalam mengambil keputusan, saya cukup senang sih ya. Terus contohnya dulu untuk di PT ini kan sebelumnya ada masalah kayak penebusan dari pangkalan ke PT itu masih konvensional tuh, dalam artian jadi si pangkalan tuh bayarnya cash gitu ya. Oke Pak, kalau boleh tahu gimana sih sejarah dari perusahaan ini? Gitu ya. Nah sekarang di era digital ini semua pangkalan tuh nebusnya lewat bank melalui aplikasi. Itu sih salah satu contoh perusahaan yang besarnya. Jadi dulu awalnya berbentuk perusahaan ini tuh, dulu kita awalnya sebelum digas tuh bergerak di bidang minyak tanah. Terus di tahun, kalau nggak salah di tahun 2008 itu pemerintah buat kebijakan bahwa minyak tanah sudah tidak boleh lagi dijual ke masyarakat. Akhirnya kita konversi ke. Pertanyaan keempat, bagaimana peran empati atau kecerdasan emosional dalam hubungan Bapak dengan karyawan? Ke gas. Nah, mulai dari tahun 2009 kita mulai tuh dari minyak tanah kita konversi ke gas ya. Mulainya dari situ sih, tahun 2009 kita awal berdirinya perusahaan ini. Oke, baik. Buat pertanyaan nomor 5, bagaimana cara Bapak tuh membagi tugas dan mengarahkan pekerjaan tim dalam sehari-hari? Untuk empati
empati dan kecerdasan emosional sangat berperan sih dalam saya memimpin perusahaan, karena itu bisa saya bertemu dengan karyawan secara langsung untuk tahu apa keinginan mereka kepada kita gitu. Seberapa sering Bapak tuh dalam memberikan umpan balik atau evaluasi terhadap kinerja tim? Untuk membagi tugas saya jelasnya pasti saya ngasih tugasnya ke orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing ya. Contoh misalkan di bagian perencanaan pasti ada orangnya khusus yang Pertanyaan ketujuh, dalam keseharian apakah Bapak tuh lebih fokus pada hasil atau proses kerja tuh, dan mengapa? bikin perencanaan itu nggak sembarang orang gitu maksudnya. Pertanyaan ke-8, apakah Bapak tuh sering melibatkan tim dalam diskusi atau keputusan penting? Kalau evaluasi kita sih di sini biasanya minimal sebulan sekali ya, pasti ada evaluasi tentang pekerjaan, bagaimana karyawan-karyawan atau selama ini kerja karyawan ada kesalahan, pasti kita evaluasi minimal sebulan sekali. Pertanyaan yang 9, apa bentuk dukungan yang biasanya Bapak tuh berikan kepada karyawan di luar hal teknis? Saya sih lebih percaya proses ya, karena kalau prosesnya baik, pasti hasilnya pasti bakal baik juga. Ya, pasti saya selalu melibatkan tim ya. Buat pertanyaan terakhir, adakah kekurangan atau tantangan yang Bapak sadari dari gaya kepemimpinan tersebut, dan bagaimana sih cara menghadapinya? Nggak mungkin saya ngasih keputusan secara sepihak gitu, pasti saya panggil semua orang, saya cari solusinya bareng-bareng, jadi ya itu selalu melibatkan tim. Untuk dukungan di luar teknis ya, untuk pengalaman di sini sih biasanya di luar teknis, biasanya si pegawai atau karyawan pasti datang langsung ke saya. Dia curhat lah, secara nggak langsung curhat, misalkan dia ada masalah apa. Selama kita dari pihak perusahaan masih bisa membantu, contoh misalkan keuangan kah atau gimana, kita pasti bantu. Itu sih kalau di luar teknis. Kalau keputusan yang saya biasanya buat tuh, biasanya saya agak suka bimbang gitu. Nah misalnya dari kebimbangan itu, saya bisa keputusannya bikin agak lambat gitu. Jadi saya bakal belajar lebih cepat lagi buat berkeputusan. Paling itu sih kekurangannya. Baik Pak, sekian wawancara dari kelompok saya.